Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan membahas lanjutannya ya. Jadi ternyata kita sudah masuk bab berikutnya, bab 2, yaitu tentang kinematika. Langsung saya share screen. Udah terlihat ini apa itu? Sudah, Pak. Ya, jadi ternyata kita udah masuk ya, udah masuk bab 2 kinematika partikel. Sudah sering dengar kan ya kata kinematika ya di SMA atau di SMA dulu ya. Kinematika itu apa itu artinya? Perasaan kemarin saya juga nanya itu ya waktu bahas bab 1 kemarin ya. Kan ada 2 ya, kinematika sama dinamika kan itu ya. Kinematika kita bahas di bab 2, nanti dinamika itu kita bahas di bab 3 gitu ya. Apa perbedaan antara kinematika sama dinamika? Jadi keduanya ini sama-sama mempelajari tentang gerak benda ya. Ya, baik kinematika maupun dinamika itu sama-sama membahas tentang gerak benda. Atau kalau gerak benda itu nama lainnya itu mekanika ya. Jadi cabang fisika yang mempelajari gerak benda itu namanya mekanika. Nah, mekanika itu terbagi menjadi 2, yaitu kinematika sama dinamika. Nah, ini ada yang tahu perbedaan antara kinematika sama dinamika itu apa? Ada yang tahu? Izin menjawab, Pak. Iya, Nabila. Kalau kinematika itu mempelajari gerak tanpa mempelajari gaya yang membuat benda itu bergerak. Sedangkan kalau dinamika itu sama gaya yang menyebabkan benda itu bergerak itu juga dibahas. Iya, benar. Benar, iya benar sekali Nabila. Jadi kalau kinematika itu mempelajari gerak ya. Mempelajari tentang geraknya ya. Murni tentang geraknya ya. Tapi kalau dinamika itu mempelajari kaitan antara gerak sama penyebab gerak yaitu gaya. Jadi beda di tinjauan ya. Kinematika tentang geraknya, dinamika itu kaitan antara gerak dan gaya kan begitu ya. Maksudnya itu gitu ya. Jadi kalau di kinematika kita nggak akan mempersoalkan gaya. Soalnya gaya nanti akan kita bahas di dinamika. Kalau partikel itu apa? Ada yang tahu barangkali? Partikel, kan di sini ditambahi partikel ya. Ada yang tahu partikel itu apa? Jadi di sini pengertian partikel menurut fisika ya, menurut mekanika itu ya. Mungkin sedikit berbeda dengan pengertian partikel kalau misalkan katakanlah di ilmu kimia ya. Di kimia mungkin pengertian partikel atau di bidang ilmu lainnya ya. Mungkin ada yang tahu pengertian partikel di... Izin menjawab, ya, Pak. silakan. Partikel itu benda-benda yang bergerak. Disebut Ya, partikel. benda-benda yang bergerak. Apa spesifiknya apa itu? Lebih khususnya apa itu? Nabila ini ya. Benda-benda yang bergerak lebih khususnya. Izin menjawab, Pak. Ya, Rois ya. Iya, Rois gimana? Benda partikel itu sama dengan benda titik, Pak. Jadi kita nggak menghiraukan dimensi atau ukurannya seperti panjang, lebar, tingginya. Ya, jadi tadi sudah disebutkan sama Rois ya, yaitu benda titik ya. Jadi partikel itu maksudnya itu benda titik. Jadi kalau titik itu kan ukurannya kita abaikan ya. Ya, jadi kalau benda berupa titik berarti benda itu nggak punya ukuran. Soalnya kalau dia nggak berupa titik berarti kan punya ukuran. Misalkan katakanlah bola itu kan punya ukuran. Apa ukuran dari bola? Misalkan diameternya ya. Jari-jarinya itu kan ukuran. Kalau misalnya bendanya berupa katakanlah kotak. Kotak berarti kan dia punya ukuran ini. Panjangnya berapa, lebarnya berapa. Gitu kan? Ya, tapi kalau titik kan dia nggak punya ukuran. Ya, benar sekali. Jadi partikel ini kita artikan dengan benda titik. Ya, jadi kinematika partikel berarti mempelajari tentang gerak benda yang berupa titik ya. Benda berupa titik. Nah, cuma nanti
nanti jangan selalu berpikiran bahwa nanti yang kita pelajari hanya benda titik. Ya, soalnya nanti di urean ya, atau di soal-soal mungkin juga ya, itu nanti bendanya nggak melulu berupa titik ya. Jadi katakanlah di soal menyebutkan sebuah mobil atau misalkan sebuah meja, itu kan mobil dan meja kan bukan benda titik itu ya. Tapi nanti di sini juga dibahas. Jadi lebih tepatnya sih kalau menurut saya sih nanti di bab ini kita lebih menekankan pada gerak tanlasi. Gerak tanlasi dari benda. Tanlasi itu apa sih? Tanlasi itu bergeser. Jadi bendanya itu bergeser. Ya. Jadi kenapa kok di sini ditambahi partikel? Karena partikel itu hanya melakukan gerak tanlasi saja. Ya, beda dengan benda-benda yang punya ukuran. Ya. Kalau benda-benda punya ukuran, dia selain melakukan gerak tanlasi, dia juga melakukan gerak yang lain. Misalkan ya rotasi gitu ya. Jadi gitu. Jadi kinematika partikel itu penekanannya itu pada gerak tanlasi gitu ya. Maksudnya itu gitu. Nah, terus kemudian berikutnya tentang ini ya, konsep gerak. Atau lebih tepatnya ini membahas tentang ini, besaran-besaran gerak ya. Besaran-besaran utama gerak. Apa saja tuh besaran-besaran utama gerak? Ya ini ya. Nah ini di sini disebutkan ya, ada kata ini posisi. Ya. Jadi nanti ada tiga besaran utama gerak. Ya. Yang pertama itu posisi. Jadi bergerak itu artinya berpindah tempat atau berpindah posisi. Nah itu ya. Jadi nanti besaran yang pertama itu posisi. Ya terus ada yang tahu mungkin? Tiga itu apa saja? Tadi sudah saya sebutkan ya, satu posisi. Mungkin ada yang tahu. Yang kedua itu apa? Ada yang tahu? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kecepatan. Ya, mau Lydia ya, mau Lydia. Sama percepatan. Ya, benar sekali ya. Jadi benar sekali mau Lydia ya. Jadi yang kedua kecepatan, yang ketiga baru percepatan ya. Nah itu nanti yang akan kita gunakan untuk membahas berbagai macam gerak ya, termasuk nanti yang gerak melengkung ya. Jadi gini, untuk hari ini kita membahas gerak lurus ya. Selain bahas konsep kinematika ya, kita juga akan membahas gerak lurus. Nanti pertemuan selanjutnya ya, kita akan membahas gerak melengkung. Gerak melengkungnya yaitu gerak parabola sama gerak melingkar begitu ya. Jadi nanti kita kaitkan dengan tiga besaran utama tadi. Satu posisi, dua kecepatan, tiga kecepatan ya. Seperti yang tadi disampaikan atau yang dijawab sama Maulidia tadi. Nah, yang pertama dulu yaitu posisi gitu ya. Nah, sebelum itu tadi saya sempat menyinggung masalah tanlasi rotasi tadi ya. Jadi untuk bab ini nggak cuma bab ini ya, bab selanjutnya juga ya. Jadi bab ini, bab 2, nanti dinamika bab 3, terus selanjutnya nanti kerja dan energi itu bab 4, itu semuanya kita bahas tanlasi. Ya, kalau tadi diistilahkan dengan partikel ya, karena hanya partikel yang melakukan gerak tanlasi. Ya, nanti itu ya. Meskipun di bab ini membahas partikel ya, tapi dalam contoh-contohnya tidak hanya melulu tentang partikel, juga tentang benda, cuma yang dibahas hanya gerak gesernya atau gerak tanahnya. Misalkan ini kan lemari yang didorong, itu kan bukan partikel kan lemari itu ya. Kapal yang berlayar, gelas jatuh itu kan semuanya benda ya. Tapi kita hanya membahas tanlasinya. Kalau rotasinya ya enggak ya. Kalau lemarinya terguling, nah itu enggak kita bahas ya. Atau kapalnya terguling juga ya, itu enggak kita bahas. Nanti ada pembahasan tersendiri di bab 5 nanti. Kemudian ada lagi namanya menggelinding. Ya.
menggelinding ini ada tambahan rotasi. Jadi menggelinding sebetulnya adalah gerak ini ya, gerak apa itu? Gerak gabungan antara translasi sama rotasi ini disebut ini ya. Nah, rotasinya nanti kita bahas tersendiri di bab 5. Contohnya ya ini roller painter ya, bola yang ini. Roller painter itu ada yang tahu roller painter itu apa? Pernah lihat roller painter ya? Biasanya dipakai tukang cat itu ya. Iya, Pak, pernah, Pak. Jadi kalau ngecat pakai kuas itu kan kelamaan ya. Jadi kuasnya itu pakai roda ya, tukang cat lah gitu ya. Bola tahu lah. Nah, udah. Terus lanjut ke ini. Tadi sudah ya. Posisi tadi ya. Kecepatan, terus lalu apa? Percepatan tadi ya, seperti yang disebutkan Maulidia tadi ya. Posisi itu adalah besaran vektor. Kecepatan besaran vektor ya. Percepatan besaran vektor. Jadi ketiga-tiganya ini besaran vektor semua ya. Artinya punya arah ya. Ya, seperti ini ya. Ini bahas yang pertama ini posisi ya. Jadi misalkan ini benda ya. Sebuah partikel atau sebuah benda lah. Dari A pindah ke B ya. Itu posisinya kan berubah. Dari posisi RA yang warna biru ini ya. Jadi gini, vektor posisi, kan ada istilah vektor posisi ya. Vektor posisi itu apa sih? Vektor yang menyatakan posisi benda. Biasanya kalau kita menyatakan posisi benda kan menggunakan koordinat ya. Ya, koordinat X, koordinat Y kan gitu ya. Kalau di matematika ya, di pelajaran matematika kan menyatakan posisi benda pakai sumbu X, sumbu Y. Kalau dalam sehari-hari kalau kita menyatakan posisi sebuah tempat itu gimana? Menggunakan apa? Kalau dalam itu loh. Misalkan kalian pengen memberitahu posisi kalian kepada teman kalian. Itu apa yang kalian share? Izin menjawab, Pak. Ya, apa? Tegar ya. Nah. Jarak. Enggak itu loh. Misalkan kalian Koordinat, Pak. Lah ya, koordinat apa itu? Koordinat titik. Ya, itu istilahnya apa sih kalau istilah populernya? Yang biasa kalian share itu loh. Misalkan ada teman kalian Lokasi. Ya, lokasi. Biasanya menggunakan apa itu kalau lokasi itu? GPS, Pak, GPS. Ya benar ya, di GPS itu benar. Pakai GPS kan? Apa yang ada di GPS itu? Koordinat apa itu? Benar di GPS itu loh. Kan ada 2 koordinat itu ya. Misalkan posisi kalian satu tempat ya. Ya, mungkin kalau menyebutkan nama kan biasanya orang masih harus tanya-tanya ya. Tapi kalau dia menyebutkan koordinatnya, mungkin dia langsung bisa dibantu ya, bisa dipandu menggunakan GPS kan. Tahu menyatakan posisi di permukaan bumi itu menggunakan koordinat apa itu? Lintang bujur. Ya benar ya itu kan. Koordinat lintang dan koordinat bujur ya. Bujur itu yang mendatar ya, bujur barat, bujur timur kan itu ya. Bujur itu yang sumbu X-nya ya. Bujur barat, bujur. Kalau lintang itu yang sumbu Y-nya ya, apa itu utara selatan gitu. Ya itu. Jadi apa yang yang kalian share menggunakan GPS itu sebetulnya adalah koordinat bujur dan lintangnya itu ya. Jadi di bujur berapa, lintang berapa. Lintang bujur barat atau bujur timur ya, lintang barat. Nah itu seperti itu posisi. Kemudian kalau kecepatan, ya, bentar, ini ya, kayak ini loh, bentar, saya tuntaskan dulu ya. Jadi ini ceritanya nih posisi awalnya di A, posisi akhirnya di B ya kan, berarti kan bendanya bergerak. Jadi prinsipnya itu kalau bergerak berarti apa? Posisinya berubah gitu ya. Jadi ini kan dari RA, ya vektor posisinya kan dari pusat koordinat ke titik A, RB dari pusat koordinat ke titik B ya nanti. Nah, perpindahannya atau perubahan posisinya ini kan ya, ini loh. Perpindahan itu adalah perubahan posisi. Delta itu perubahannya, R itu posisi. Apa ini? RB dikurangi RA, RB itu posisi akhir. RA itu apa? Posisi awal ya. Jadi perpindahan itu perubahan posisi sama dengan apa? Posisi akhir dikurangi posisi awal. Nah, gitu. Kemudian kalau kecepatan itu ini ya, arahnya sama dengan arah gerakan. Oke.
Kalau dari definisinya ya, kecepatan itu maknanya itu adalah apa? Perpindahan, ya, perpindahan dibagi waktu. Nah, itu kecepatan ya. Jadi kecepatan itu apa? Perpindahan dibagi waktu. Atau apa? Perubahan posisi dibagi waktu kan itu ya. Perpindahan satuannya kan meter. Gitu kan? Kalau sehari-hari pakai apa banyak? Kilometer ya. Kalau kita dalam fisika menggunakan meter. Kalau dalam sehari-hari pakai kilometer ya. Kalau waktu dalam fisika menggunakan sekon, detik. Sekon atau detik ya, tapi kalau dalam sehari-hari pakai jam biasanya ya. Kilometer per jaman itu ya biasanya kalau menyatakan kecepatan atau kelajuan. Kemudian yang berikutnya adalah percepatan. Ya. Nah, percepatan itu apa? Percepatan itu artinya perubahan kecepatan. Jadi kalau kecepatannya berubah, maka nanti muncul istilah percepatan. Berubahnya bagaimana ya? Bisa dua kemungkinan ya. Bahkan nggak dua kemungkinan, ada 3 kemungkinan ya. Ada 3 kemungkinan kecepatan itu berubah. 1, tambah cepat ya. Kecepatannya tambah cepat. Yang kedua, tambah lambat ya. Terus yang ketiga, tetap ya, cuma apa? Arahnya yang berubah. Jadi misalkan tadinya itu bergerak ke barat ya dengan kecepatan 40 ya. Lalu dia tetap 40 tapi arahnya nggak ke barat tapi ke mana? Ke utara. Nah, itu namanya percepatan juga ya. Jadi percepatannya yang berubah itu arahnya. Oke, itu ya, lanjut ya. Nah, ini yang berikutnya ini, jarak dan perpindahan. Ya. Jadi ini ya, ini niru kayak tadi ya. Jadi ada titik A, ada titik B ya. Tadi kan ada warna ini merah muda tadi ya, menyatakan apa tadi perpindahan ya. Tapi di perpindahan. Terus kemudian di sini ada yang warna orange sama warna hijau ya. Ini masing-masing menyatakan apa? Lintasan yang ditempuh ya, lintasan yang dipilih ya. Jadi dari A ke B kan ada banyak lintasan ya, bisa lewat yang warna oranye, yang warna hijau gitu ya. Tapi nanti perpindahannya sama, yaitu apa? Yang warna ini, yang warna ini, warna apa ini? Warna merah muda. Nah, di sini yang perlu saya tekankan itu ini sih. Jarak dan perpindahan. Sama atau berbeda? Berbeda, Pak. Ya, berbedanya bagaimana? Kalau jarak besaran skalar, kalau perpindahan besaran vektor, Pak. Ya, benar sekali. Benar sekali ya ini ya. Jadi jarak dan perpindahan itu beda di jenis besarannya. Jarak itu besaran skalar, perpindahan itu besaran vektor. Ya. Jadi kalau misalkan ini perpindahan dari A ke B, berarti anak panah ya. Anak panah lurus ya. Anak panah lurus dari A ke B, berarti yang warna ini, yang warna apa ini? Yang warna pink ini ya, warna merah muda, arahnya dari A ke B. Tapi kalau jarak ya jarak lurus dari A ke B ini tanpa menggunakan arah ya. Nah, itu ya, itu jarak. Ya, jadi artinya jarak dan perpindahan nggak bergantung sama lintasan ya. Lintasannya kan bisa macam-macam itu ya. Tapi jarak dan perpindahannya ya yang warna ini. Yang warna apa ini? Warna merah muda ini. Warna merah muda ini. Terus bedanya kalau yang perpindahan ada arahnya, kalau jarak tanpa arah. Nah, terus kemudian perlu juga saya jelaskan tentang percepatan dan perlambatan. Jadi sebetulnya percepatan maupun perlambatan itu sebetulnya itu sama ya. Sama, yaitu apa? Perubahan kecepatan. Ya, bedanya kalau percepatan perubahannya itu tambah besar ya. Perubahannya tambah besar. Kalau perlambatan perubahannya itu tambah kecil. Kenapa kok seperti itu? Ya, kaitannya ini dijelaskan di sini ya. Jadi misalkan sebagai contoh misalkan benda yang naik ke atas, ya. Benda yang kita lempar ke atas misalkan ya, itu kan kecepatannya makin lama makin berkurang, diperlambat namanya ya. Kenapa kok diperlambat? Karena ada ini gravitasi ini percepatan gravitasi dari bumi. Jadi karena ada percepatan gravitasi dari bumi yang
membuat kecepatannya makin lama makin berkurang atau diperlambat. Tapi sebaliknya kalau dia turun ya atau jatuh gitu ya, jatuh bebas misalnya, jatuh yang dengan sendirinya ya. Maksudnya itu nggak ada yang mempengaruhi ya selain gravitasi. Maka nanti makin lama makin cepat ya, makin lama makin cepat. Jadi kalau kita lihat di sini penyebab dia diperlambat atau dipercepat itu kaitannya dengan arah kecepatan dan arah percepatan ya. Kalau arah percepatan dan kecepatan berlawanan maka benda akan diperlambat. Tapi kalau arah kecepatan dan percepatan itu sama maka dia akan dipercepat. Itu ya. Itu jadi seperti itu ya perbedaan antara percepatan sama perlambatan. Nah, ya tadi sudah saya singgung ya perbedaan antara jarak sama perpindahan tadi ya. Nah, terus ada lagi istilah ini sih, namanya itu apa? Panjang lintasan ya. Jadi ada istilah jarak, ada panjang lintasan atau apa? Jarak tempuh mungkin ya. Jadi gini, mungkin perlu saya tekankan di sini ya. Ada istilah jarak, ada istilah jarak tempuh ya. Kalau jarak itu berarti garis lurusnya ya, misalkan ini ya dari A ke B. Dari A ke B yang dimaksud jarak AB itu ya ini ya. Tapi kalau jarak tempuh berarti ya sama dengan panjang lintasan. Ya jarak tempuh kan berapa panjang lintasan yang ditempuh begitu. Nah itu kadang-kala membingungkan ya kalau nggak apa itu nggak saya perjelas gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanyakan jarak itu berarti jarak lurusnya, tapi kalau jarak tempuh berarti apa? Panjang lintasan yang dilewati. Ya kan bisa macam-macam ya kalau jarak tempuh itu kan tergantung seperti apa lintasannya kan gitu. Ya. Biasanya kalau jarak itu kan garis lurus ya. Kalau jarak tempuh ya bisa melengkung ya. Bisa melengkung, bisa juga lurus ya, tergantung pemilihan lintasannya. Nah, itu ya, itu apa ya? Terus berikutnya. Nah, kalau tadi bahas tentang jarak sama perpindahan ya. Nah, ini berikutnya ini tentang ini apa ini? Laju dan kecepatan. Apa perbedaannya? Ada yang tahu? Perbedaan antara kelajuan dan kecepatan ya. Jadi. Izin menjawab, Pak. Ya, Hanin, gimana nih? Jika kelajuan ini lebih ke arah besaran skalar, karena dia memuat jarak. Jarak itu besaran skalar. Kemudian sedangkan untuk kecepatan ini termasuk besaran vektor, karena dia memuat perpindahan yang notabene merupakan besaran vektor juga. Ya, benar sekali Hanin ya. Jadi kelajuan itu berkaitan dengan yang saya bahas tadi yaitu jarak tempuh ya. Jarak yang ditempuh tadi ini loh. Lihat ini kan, ada jarak yang ditempuh yang warna apa ini? Warna hijau ini loh. Hijau apa ini? Jarak yang ditempuh ya, sama per waktu. Jadi kalau kelajuan kan menggunakan jarak. Maka kelajuan itu besaran skalar karena jarak dibagi waktu gitu ya, jarak tempuh ya. Tapi kalau kecepatan kan dia menggunakan perubahan posisi atau perpindahan kan. Tadi posisi kan vektor ya. Jadi kalau kecepatan kan dia menggunakan perubahan posisi. Posisi itu vektor dibagi waktu. Nah, itu. Maka kecepatan itu vektor gitu ya. Jadi sama kayak tadi ya. Jarak skalar, perpindahan vektor. Maka kelajuan itu skalar, kecepatan itu vektor. Ya, benar sekali itu Hanin. Oke, ya itu ya perbedaannya cuma itu saja sih. Oke, sekarang izin bertanya Pak. Ya, silakan. Akbar ya. Tadi kecepatan rata-rata sama dengan ini yang kecepatan rumusnya sama dengan yang kecepatan biasa yang jarak per waktu. Iya, jadi gini, benar Akbar ya. Jadi kan nyebutnya rata-rata ya. Rata-rata itu berarti kan berkaitan dengan selisih ya. Berkaitan dengan selisih.
Jadi berapa jarak tempuhnya ya, atau perubahannya kalau vektor itu ya. Terus dibagi lamanya waktu. Nah itu kan rata-rata itu. Soalnya kenapa kok saya sebut begitu? Soalnya nanti ada yang satunya lagi, yaitu apa? Yang sesaat ya. Kalau saat itu tidak berdasarkan selisih ya. Tapi berdasarkan perhitungannya apa? Menggunakan apa namanya itu? Menggunakan turunan atau diferensial. Sebetulnya sih selisih juga sih, kan sebenarnya selisih juga, cuma menggunakan limit ya. Jadi gini, kalau rata-rata itu kan selisihnya menggunakan delta. Ini loh. Kan menggunakan delta ya. Ini loh, kita coba ini loh. Ini loh. Delta R per delta T. Delta itu kan selisih ya. Delta R artinya apa? R akhir dikurangi R awal kan gitu. Delta T artinya apa? T akhir dikurangi T awal kan gitu ya. Ini kan menggunakan delta, selisih kan ya. Dan nanti ada lagi yang namanya sesaat. Kalau saat itu dia tidak menggunakan delta tapi menggunakan D ya. Jadi nanti gini, DR per DT, apa sih bedanya delta sama D ya? Kalau delta itu selisihnya itu besar ya. Tapi kalau D itu selisihnya itu kecil ya. Jadi kalau di matematika itu menggunakan apa? Menggunakan limit ya. Jadi D itu artinya delta yang mendekati 0 gitu ya. Limit ya. Begitu Akbar ya penjelasannya ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, oke ya. Ya, jadi cuma di sini belum dibahas ini ya, baru yang rata-rata ya, menggunakan delta. Oke. Contoh soal 1. Misalkan nih ya. Sebuah sepeda motor menempuh 20 km yang pertama dengan kecepatan konstan. Nah ini sebentar. Jadi gini, tadi kan sudah saya jelaskan ya, perbedaan antara kecepatan sama kelajuan gitu ya. Nah itu nanti kalau selama nanti kalian mempelajari fisika itu harap diperhatikan. Dalam artian gini, kalau kalian menyebutkan kecepatan ya, atau di soal menuliskan kecepatan, itu berarti ada 2 hal yang diminta ya. Ada hal yang harus kalian sebutkan. Yaitu pertama apa? Nilainya berapa, yang kedua arahnya. Kalau kecepatan ya. Tapi kalau kalian menyebutkan kelajuan atau di soal menanyakan ya kelajuan, maka yang ditanyakan atau yang harus kalian jawab itu adalah nilainya saja. Gitu ya. Jadi kalau kecepatan itu nilai plus arah, kalau kelajuan nilai saja. Ya seperti ini. Ini kan menyebut kecepatan ini ya. Dengan kecepatan ini konstan 30 km per jam. Nah, ditambah ini ke arah timur. Nah, ini arah ya. Jadi 30 km per jam itu nilai, ke arah timur itu apa itu? Itu arah ya. Gitu ya. Kemudian motor menempuh 20 km kedua ya. Dengan kecepatan 40 km per jam ke barat. Nah ini kan, arahnya akan barat ya. Selanjutnya 20 km yang terakhir ditempuhnya dengan 50 km per jam ke arah utara. Oke ya. Berapa laju rata-rata dan kecepatan rata-rata motor? Nah ini ya, jadi ada 2 pertanyaan. Laju rata-rata. Gitu ya. Kalau ditanyai laju rata-rata berarti jawabnya hanya nilai ya. Tapi kalau pertanyaannya ini kecepatan rata-rata berarti jawabnya nilai sama arah, gitu ya. Oke ya, paham ya. Oke, sekarang saya tanya dulu ke kalian ya. Sebelum nanya kelajuan sama kecepatan, lebih gampangnya itu saya tanya dulu ke kalian perpindahannya sama ini jaraknya ya. Kok jarak, maaf. Iya, jarak pergeserannya ya, lebih tepatnya ya. Besar pergeserannya lah gitu ya. Jadi gini, sebentar ya. Coba perhatikan ya. 20 km ke timur ya. Oke ya. Katakanlah gini. Katakanlah timur tuh kanan ya. Jadi kalau ya, timur itu kanan, sumbu E kan ya. Timur tuh kalau di sumbu E kan kanan ya. Kalau barat kiri gitu ya. Kalau utara ke atas ya, selatan ke bawah gitu ya. Jadi ini kan 20 km ke timur ya. Terus lanjut apa lagi?
20 km ke barat. Gitu ya. Terus lanjut lagi 20 km ke utara. Gitu ya. Pertanyaan saya itu jarak tempuhnya berapa? 60, Pak. 60. 60. Okay. 60, Pak. Jarak tempuhnya 60, benar. Terus perpindahannya berapa? 20 akar. 20, Pak. 20, Pak. Berapa? Berapa? 20. 20. Kenapa kok kalian jawab 20? Karena Nah, dari titik awal ke titik akhir, Pak. ya karena ini kan 20 km ke mana ini? Ke timur, lanjut lagi 20 km ke barat kan gitu ya. Itu kan artinya kembali lagi gitu ya. Oke ya, paham ya. Ya itu. Udah, dari saja udah kejawab kan? Ya, udah kejawab. Jadi nanti kelajuan rata-rata ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tadi jarak tempuh tadi ya. Jarak tempuh tadi kan kalian nyebutnya 60 ya. Ya. 60 tinggal kalian bagi dengan apa? Waktu tempuhnya ya. Waktu tempuhnya berapa kan itu ya? Kalau kecepatan rata berkaitan dengan tadi perpindahannya. Tadi perpindahannya berapa tadi? 20 km. 20. Arahnya Utara. Ah, udah kejawab kan ya. Jadi perbedaannya adalah 20 km arah utara itu ya. Tinggal dibagi aja dengan waktunya ya. Waktunya berapa? Waktu untuk semuanya berapa itu? Kan ada dua tahapan ya. Waktunya berapa? 1,6. 1,6 ya. Dari mana tuh Devi bisa 1,6? Ditambah semuanya Pak, 0,7 tambah 0,5 tambah 0,4. Nah, ya kan itu ya. Kan kita cari satu-satu ya. Ya ini kan. Misalkan yang pertama itu kan tinggal ini kan 20 dibagi 30 ya. Jam ya. 20 per 30 jam. Yang kedua itu berapa ini? 20 per 40 jam ya. Terus yang terakhir berapa? 20 per 50 jam ya. Nah, ditambahkan semua ya. Oke ya. Oke ya, seperti itulah. Kemudian nih contoh yang kedua ini ya. Mobil bergerak lurus ke kanan ya dengan laju 25 meter per sekon selama 4 menit. Kemudian ke kanan lagi dengan laju 50 meter per sekon selama 80 menit. Maaf, 8 menit ya. Dan akhirnya ke kiri dengan laju 20 meter per sekon selama 2 menit. Tentukan laju rata-rata dan sama kayak tadi ini ya. Cuma kalau tadi kan pakai utara, kalau tadi kan contoh dalam kehidupan sehari-hari, kalau ini kan contoh dalam fisika ya. Soalnya menggunakan meter per sekon, terus menggunakan apa ini? Menggunakan kanan kiri ya. Kalau tadi kan menggunakan arah mata. Sebenarnya sama kan tadi ya. Saya kira nggak usah saya bahasnya sama kayak tadi ya, cuma nggak usah saya lewati aja ya biar waktunya nggak habis ya. Oke, terus ya udah selesai ya. Jadi tadi pembahasan tentang besaran utama ya, besaran utama di kinematika sudah selesai ya. Lanjut sekarang yang bahasan berikutnya ya tentang gerak lurus. Nah, mungkin perlu saya jelaskan dulu ya, atau mungkin kalian sudah tahu ya, gerak lurus itu maksudnya apa ya? Mungkin ada yang tahu gerak lurus itu maksudnya apa? Kenapa kok begitu ya? Soalnya nanti kan ada gerak lengkung ya. Jadi besok, bukan besok sih, pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas gerak melengkungan gitu ya. Kalau gerak lurus itu yang bagaimana? Nanti ya kaitannya dengan menjawab, Pak. Ya, silakan. Menjawab, Pak. Siapa ini? Tegar aja, Tegar. Tegar, gimana Tegar? Gerak lurus itu gerak yang lintasannya lurus. Ya, benar sekali ya. Jadi gerak lurus adalah gerak yang lintasan lurus. Jadi gini, jadi biasanya nama gerak itu diambil dari lintasan ya. Kenapa kok disebut gerak lurus? Karena gerak yang lintasannya lurus. Misalkan lagi, kenapa kok disebut gerak melingkar? Karena lintasannya melingkar. Iya, benar. Jadi nama gerak itu diambil dari nama lintasannya. Jadi seperti apa bentuk lintasan, maka itu nama gerak. Misalkan gerak parabola. Kenapa kok disebut gerak parabola? Gerakannya kayak parabola. Ya, lintasannya parabola kan. Jadi gerak parabola itu karena lintasannya parabola. Parabola itu apa? Ya seperti di matematika itu ya, persamaan apa itu? Kurva parabola kan itu ya. Ya kayak itu. Biasanya gitu. Ada juga yang menyebut gerak peluru ya. Gerak parabola itu ada yang menyebutnya dengan istilah gerak peluru karena awalnya itu kan di
digunakan untuk mempelajari gerakan peluru ya untuk tujuan perang ya itu ya. Ya sebetulnya gerak peluru itu ya gerak parabola kan. Dan nggak hanya berlaku untuk peluru ya, berlaku untuk apa saja kan sebetulnya. Nah ini ya. Nah untuk hari ini kita bahas yang gerak lurus. Artinya apa? Yang lintasannya lurus. Nah ini ya, ini pembagiannya ya. Jadi pembagiannya seperti ini. Gerak lurus itu ada yang kecepatannya konstan, ada yang kecepatannya tidak konstan. Yang kecepatannya konstan itu disebut dengan ini, gerak lurus beraturan. Atau mungkin dulu di SMA populer menggunakan istilah apa? GLB ya, disingkat GLB gitu ya. Benar ya? Ya Pak, benar. Gerak lurus beraturan. Kemudian yang satunya lagi apa? Yang kecepatnya tidak konstan. Nah ini nanti dibagi lagi ya. Yang kecepatannya nggak konstan, kita bagi lagi berdasarkan perubahan kecepatannya. Apakah perubahan kecepatannya konstan atau tidak konstan ya? Atau dengan kata lain, apakah percepatannya konstan atau percepatannya tidak konstan ya? Kalau yang percepatannya konstan disebut ini gerak lurus berubah beraturan atau di SMA dulu apa dikenal dengan istilah apa? GLBB ya. GLBB, setahu saya gitu ya, gerak lurus Ya, berubah beraturan ya. Iya Pak. Kalau yang ini dulu pakai istilah apa? Kalau yang ini gerak lurus yang percepatannya tidak konstan. Gimana? GLBDB Pak. GLBDB dipercepat diperlambat. Gerak lurus Berubah tidak beraturan. Berubah tidak beraturan ya. Ya. Cuma di sini nggak ditulis ya. Ya berarti kalau gitu gerak lurus ada berapa macam? 1 ini gerak lurus beraturan ya. 2 ini kan gerak lurus berubah beraturan. Terus yang ketiga yang ini kan apa tadi? Gerak lurus percepatan berubah gitu ya. Gerak lurus percepatan berubah. Oke. Jadi ada 3 macam. Nah, tapi sebelum bahas itu kita bahas dulu tentang ini, gerak jatuh bebas. Kalian harus tahu dulu pengertian jatuh bebas itu apa. Kenapa kok nggak ditulis gerak jatuh gitu ya? Kenapa kok ditambahi bebas? Mungkin ada yang bisa jawab ini. Karena tidak ada penghambatnya, Pak. Ya benar. Tidak ada faktor lain ya, faktor penghambat. Contohnya apa gerak jatuh bebas itu? Contoh gerak jatuh bebas itu apa? Apel jatuh dari pohon. Buah jatuh dari pohon. Gimana? Yang keras? Buah jatuh dari pohonnya. Buah jatuh dari pohon ya. Oke, bisa. Bisa juga batu ya. Batu jatuh dari atas bukit misalkan. Itu kan jatuh bebas juga ya. Bebas itu artinya gitu ya. Yang nggak bebas itu seperti apa sih? Ada nggak yang benda yang jatuh nggak bebas? Ada nggak? Ada, Pak. Apa contohnya apa? Dilempar. Hah? Dilempar. Dilempar. Kertas yang jatuh dari atas, Pak. Dilempar itu juga jatuh bebas. Jadi ini loh, bebas itu artinya gini, bebas itu artinya kan tidak ada yang mempengaruhi ya. Tidak ada yang tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mempengaruhi. Hanya ada apa? Gravitasi bumi ya. Jadi jatuh itu kan gravitasi bumi sih. Bebas artinya tidak ada yang mempengaruhi selain gravitasi bumi. Maksudnya itu bebas itu begitu. Ya. Jadi tadi kan kalian sudah ngasih contoh misalkan buah jatuh dari pohon, itu kan jatuh bebas ya. Terus tadi saya tambahkan tadi apa? Batu ya. Batu jatuh atas bukit. Terus tadi ada yang memberi contoh apa tadi? Benda dilempar ya. Itu juga jatuh bebas. Ada nggak yang nggak jatuh bebas? Izin menjawab, Pak. Ya, apa? Siapa ini? Jadi ya? Ilham, Pak. Oh, Ilham ya, Ilham. Gimana? Sebuah kertas yang dijatuhkan dari atas gedung yang terhambat oleh gesekan udara. Ya, contoh lain itu ya, benar. Jadi kalau kertas itu jatuhnya kan dia harus melewati udara kan. Kertas itu kan punya luasan ya. Dan luasan itu kan nanti terkena ini apa mendapat hambatan dari udara. Jadi gerakannya ya nggak jatuh bebas. Karena ada hambatan udara ya.
Nah, mungkin pertanyaannya gini, loh, apakah batu nggak dihambat oleh udara? Misalkan batu, ya sebenarnya dihambat juga ya. Cuma hambatannya itu bisa kita abaikan. Atau dengan kata lain sebetulnya segini, kalau mau ini ya, kalau mau lebih akurat ya, sebetulnya segala benda yang jatuh di permukaan dekat ya, dekat permukaan bumi itu nggak ada yang jatuh bebas. Kenapa? Karena ada apa? Karena ada udara kan. Udara kan pasti akan memberikan apa? Memberikan hambatan, memberikan hambatan atau memberikan tahanan berupa angin gitu ya. Ya jadi sebenarnya nggak ada. Yang ada itu apa? Ya kalau di ruang angkasa. Kalau di ruang angkasa kan nggak ada udara ya. Jadi jatuhnya benar-benar jatuh bebas. Cuma yang jadi masalah kalau di ruang angkasa bisa-bisa nggak jatuh ya, karena gravitasinya kecil kan gitu ya. Nah, jadi ya. Jadi pokoknya prinsipnya gitu loh. Pengertian jatuh bebas itu artinya benda hanya dipengaruhi oleh gravitasi saja ya. Faktor-faktor yang lain diabaikan. Ya, tadi misalkan kertas, atau mungkin contoh yang lebih gampang itu ini loh, misalkan terjun tentara ya, tentara yang terjun dari pesawat itu loh. Itu kan dia menggunakan apa? Menggunakan parasut kan itu ya. Nah itu bukan jatuh bebas karena ada parasut. Parasut kan kayak kertas tadi loh ya. Kan kayak kertas tadi. Jadi akan muncul apa? Hambatan dari udara atau hambatan angin gitu. Itu bukan jatuh bebas itu. Nah ini, kalau jatuh bebas berarti kan hambatan anginnya kita abaikan seperti ini kan. Ya, jadi ini kan apa? Benda dijatuhkan dari atas gedung. Gitu. Maka nanti dia akan mendapat apa? Percepatan. Percepatannya kita sebut dengan nama apa? Percepatan gravitasi, yaitu berapa? 9,8 meter per sekon kuadrat. Gitu ya. Ya, karena ada percepatan maka nanti dia masuk apa? Kalau ada percepatan itu namanya itu gerak apa itu? Gerak GLBB. GLBB kan. Gerak lurus berubah beraturan. Kenapa kok kalian nggak memilih yang ketiga? Jadi karena ada percepatan. Karena konstan. Karena konstan. Kan kecepatannya konstan. Ini kan 9,8 ini kan konstan ya. Nah itu jawabannya itu ya, benar sekali. Oke, langsung lanjut berikutnya ya. Yaitu berikutnya itu ini. Oh, soal ini ya. Benda dilepas dari balon pada ketinggian 300 meter gitu ya. Pada saat itu balon naik dengan laju 13 meter per detik. Ya. Jadi di sini ada ini ya, ada ketinggian 300 meter ya. Terus ada kecepatan ya, 13 meter per detik. Tentukan titik tertinggi yang dicapai benda yang dilepas. Jadi nanti bendanya itu sampai ketinggian berapa ya. Terus yang kedua apa? Ketinggian dan kecepatan benda 5 detik setelah dilepas. Setelah berapa detik sudah dilepas benda mencapai bumi. Ya, gitu ya. Jadi gini, titik tertinggi. Jadi selalu gini kan. Selalu kalau benda kita lemparkan ya. Benda kalau kita lempar ke atas kan dia pasti apa? Punya titik tertinggi. Ya pasti ada titik tertingginya. Kenapa? Karena setelah mencapai titik tertinggi dia akan apa? Kembali dia akan balik ya, balik arah yaitu ke bawah. Yaitu. Itu ya, itu titik tertinggi. Kemudian yang berikutnya apa? Ketinggian ya, jadi setelah 5 detik ya. Jadi setelah 5 detik itu tingginya menjadi berapa dan kecepatannya ini. Perhatikan ya, ini tanya kecepatan. Kalau tanya kecepatan ini kalian jawabnya harus dua loh ya. Yaitu apa? Menyebutkan nilai sama menyebutkan arah karena tanyanya kecepatan. Terus ini tanya berapa detik berarti berapa lama ya. Setelah berapa lama dalam satuan detik maksudnya gitu. Dia mencapai tanah gitu ya. Terus ini ada keterangannya ya. Kecepatan awal benda pada saat dilepas adalah sama dengan kecepatan balon. Jadi kecepatan awalnya itu ini ya. 13 meter per detik. Ya, arahnya kemana? Ya, vertikal ke atas karena di balonnya naik ya, karena balonnya naik. Oke. Nah, ini ya. Ini jawabannya ya. Pada titik tertinggi kecepatan benda Vf sama dengan 0. Jadi ini. Pertanyaan saya gini ya.
Kenapa kok pada titik tertinggi kecepatan benda itu 0? Karena berhenti sesaat, Pak. Iya. Karena dia kenapa kok dia berhenti? Di apa itu berlawanan dengan gravitasi, Pak. Karena ya ada gravitasi kan. Jadi gini loh ceritanya. Kalau benda bergerak ke atas kan gitu ya, itu geraknya bagaimana? Tadi kan ada diperlambat kan. Artinya apa? Kecepatannya makin lama makin berkurang ya, sampai akhirnya berapa? 0. Gitu kan? Setelah 0, apa yang terjadi berikutnya? Jatuh, Pak. Jatuh. Gitu. Jadi berikutnya apa? Dia ke bawah. Kenapa? Karena habis 0 kan negatif ya. Tadinya kan positif ya. Oke, gini. Mungkin sebelum lebih lanjut itu gini. Kita buat perjanjian dulu ya. Perjanjian itu gini. Kalau arah gerak ke atas ya, itu positif ya. Jadi arah ke atas itu positif, arah ke bawah negatif gitu ya. Sumbu Y maksudnya itu ya. Kalau sumbu E itu apa? Kanan positif, kiri negatif itu ya. Oke ya, kita buat kesepakatan itu dulu ya. Jadi atas positif, bawah negatif, sumbu Y ya. Kalau sumbu X itu berarti apa? Kanan ya. Kanan positif, kiri negatif gitu ya. Benar ya? Kanan positif, kiri negatif. Oke, gitu ya. Oke. Jadi gitu. Jadi nanti untuk mencari titik tertinggi ya, itu kita gunakan rumus ini. Pernah tahu rumus ini ya ini? Ini pakai rumus ini. VF. F itu final ya. Final itu akhir ya. VF. Kecepatan final kuadrat. V0 kecepatan awal 2AY. Pernah tahu rumus ini ya? Rumus apa ini? Rumus apa ini? Rumus GMB, Pak. Rumus apa ya? Rumus gerak vertikal ke atas. Atau gini dulu ya. Turunan dari GLBB, Pak. Ya, gini. Gini, Anin ya. Tadi kan sempat disinggung masalah gerak jatuh ya. Ya, gerak jatuh bebas. Tadi kan saya juga sempat tanya ke kalian. Gerak jatuh bebas itu termasuk kelompok gerak apa? Tadi saya tanya gitu ya tadi ya. Gerak jatuh bebas itu termasuk kelompok gerak apa? Tadi kan ada 3 macam gerak lurus beraturan ya. Maaf. Tadi kan ada 3 macam gerak lurus ya. 1 GLB, 2 GLBB, yang satunya lagi apa? Gerak lurus percepatan berubah ya, GLPB. Kalau gerak jatuh bebas itu termasuk yang mana? GLPB, Pak. GLBB kan? Tadi kan ya, kalian, setahu saya tadi kalian udah ada satu orang dari kalian yang sudah menjawab kan tadi. GLBB tadi ya. Gerak lurus berubah beraturan ya. Kenapa kok bukan GLPB? Kan tadi ada yang jawab tadi karena percepatannya konstan tadi ya. Berapa tadi? 9,8 tadi ya. Iya. Jadi sebetulnya ini rumus apa sih kalau kalian saya tanya? Ini rumus GLBB kan ini. Gerak lurus berubah beraturan kan gitu ya. Kan sebenarnya kan ada 3 rumus gitu ya. Yang pertama itu kan rumus tentang kecepatannya kan itu ya. Kecepatannya itu kan kecepatan V sama dengan apa? Kecepatan awal ditambah A kali T. Iya, 1 kan ya. Terus yang kedua berkaitan dengan pergeserannya atau posisinya ya, perpindahannya. Gimana tuh yang rumus kedua yang pakai S kalau nggak salah. Plus minus setengah AT kuadrat, Pak. Ya itu kan. Terus ini yang ketiga kan ya? Iya, Pak. Nah, gitu kan. Ini rumus yang ketiga. Jadi apa? Kecepatan akhir kuadrat tambah kecepatan awal kuadrat ditambah 2AS atau 2AY. Di sini kenapa kok diganti Y? Soalnya kan vertikal ya. S-nya diganti Y. Terus nanti kalian masukkan aja ini. Kan dia berhenti, berarti 0 ya. Kecepatan akhirnya 0. Kecepatan awalnya kan 13 ya. Terus A-nya kan gravitasi. Kenapa kok negatif? Iya, tadi kita sudah sepakat tadi ya. Jadi kan kita sepakat kalau ke bawah arahnya negatif ya. Kan gravitasi arahnya ke bawah ini ya. Negatif ya. Jadi jangan lupa itu. Nanti kalau kalian lupa kan kalian isi positif, nanti kan jadi nggak kejawab nanti. Ya, Y ya. Sehingga nanti dari situ nanti kita bisa hitung. Kalau gitu berarti Y-nya berapa? 8,6 ya. Dari ini kan.
13 kuadrat dibagi ini kan, 2 kali 9,8 ya. Ya, jadi jawabannya apa? 8,6 meter. 8,6 meter ini dari mana? Ya dari saat dia dilepas. Ya kalau diukur dari tanah berarti ya ketinggian ketika dia dilepas berapa? Kan 300 meter. Ya sehingga kalau diukur dari tanah ya ini 308,6 meter itu ya. Itu apa sih? Titik tertinggi posisinya ya. Kemudian yang kedua kalau setelah 5 detik dilempar. Tanya apa? Tanya posisi ya tadi ya. Tinggiannya berapa sama kecepatannya berapa ya? Nah ini. Ya kita gunakan rumus yang kedua ya, rumus posisi. Tadi kan rumus pertama kan kecepatan ya, P0 plus AT. Rumus yang kedua kan ini ya, S kan ya. S atau Y lah. P0T ditambah setengah T kuadrat gitu ya. Jadi ini. P0-nya 13, T-nya kan 5 dari soal ya, setengah. Jangan lupa A-nya negatif ya. 5 kuadrat. Ketemu berapa? Minus. Loh, apa ini artinya kok minus ini? Minus artinya berada di bawah ya. Kalau positif berarti kan di atas. Minus berarti di bawah. Di bawahnya apa ya? Di bawahnya saat dia dilempar. Ya, jadi di bawahnya berada di posisi 57,5 meter di bawah ketika dia dilepas. Ya, jadi itu. Kalau diukur dari tanah ya tinggal tambahkan 300 ya. Jadi minus 57,5 ditambah 300 atau 300 dikurangi 57,5 ya. Ketemunya ini kan 24,25 meter. Oke itu ya. Kemudian kalau pertanyaan kedua tanya kecepatannya. Tadi jangan lupa kalau kecepatan harus menyebutkan apa? 2 hal ya, nilai sama arah. Ini pakai rumus yang pertama, V sama dengan V0 ditambah AT. 13 ditambah, jangan lupa minus ya, kali 5. Ketemu berapa? Minus 36. Nah ini ya. Kemana arahnya? Ya, tadi perjanjian karena dia. Minus artinya apa? Ke bawah. Ya, jadi jawabannya nanti ini. Kecepatannya adalah 36 meter per detik ke bawah. Nah ini jangan lupa. Ke bawah, soalnya kecepatan. Jadi karena kecepatan ya harus menyebutkan nilai dan arah ya. Nilainya 36 meter per detik, arahnya ke bawah. Nah, terus yang terakhir, tanya berapa lama ya sampai dia ke tanah ya. Kita gunakan rumus yang kedua tadi ya, sama seperti rumus yang jadi ya, ini kan. Y V0T sama setengah T kuadrat. Kita gunakan rumus itu ya, ini kan. Nah, posisi tanah kan berada di bawah ya. Di bawah dari tempat pelemparan, yaitu apa? Minus 300. Nih. Jadi minus 300, 13, T ditanyakan kan, setengah, minus 9,8 T kuadrat. Sehingga nanti jadinya ini, minus 300, 13T, minus 4,9 T kuadrat. Atau kalau kita pindah ke kanan ya, minus 4,9 T kuadrat jadi 4,9 T kuadrat ya. 13T jadi minus 13T. Ya. Kayaknya ini salah ini. Bentar, tak ralat dulu ya. Kayaknya ada yang salah. Ini bukan plus ini ya, minus ya ini ya kayaknya. Saya ralat ya ini. Oke, dah. Oke. Nah itu ya, udah sampai dulu ini. Ya, jadi nanti kita dapatkan ini 4,9 T kuadrat. Terus nyelesaikannya gimana? Gini, ini persamaan apa ini? Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat nyelesaikannya pakai ini kan ya? Rumus apa namanya? Rumus ABC ya? Iya, Pak. Ya, nanti jawabannya biasanya 2 ya. Ada 2 jawaban kan ya? Iya, Pak. Ya, biasanya gitu. Biasanya kalau penyelesaian dari persamaan kuadrat itu ada 2 jawaban. Ini jawaban pertama itu 9,3 detik. Jawaban kedua itu apa? Minus 6,6 detik. Yang kita pakai yang apa? Plus. Yang plus. Kenapa kok yang negatif nggak dipakai? Karena waktu besaran skalar, Pak. Karena waktu itu besaran skalar. Atau dengan kata lain, waktu itu selalu positif ya. Pernah dengar waktu negatif ya? Nggak pernah ya? Nggak pernah, Pak. Negatif itu maksudnya mundur ya.
Jadi waktu itu kan maju ya, waktu itu nggak pernah mundur kan. Jadi maksudnya gini, kalau maju itu berarti kan ke masa depan ya. Kalau mundur berarti apa? Ke masa lalu. Kan waktu itu kan maju ke depan, nggak mungkin mundur ke belakang, nggak mungkin ke masa sebelumnya ya. Tapi ke masa berikutnya, maksudnya itu gitu. Oke, sudah selesai ya. Terus berikutnya apa ini? Nah, berikutnya kita bahas satu persatu ya. Tadi kan ada 3 macam tadi ya. Ada 3 macam tadi kan. Yang pertama itu apa tadi? Gerak lurus beraturan. Ya ini. Ini yang pertama ini ya, yaitu yang apa ini? Gerak lurus beraturan. Artinya apa? Kecepatannya konstan. Tadi ada 3 besaran utama tadi ya. Satu kecepatan. Selain kecepatan apa? Posisi. Posisi. Oke. Posisinya bagaimana? Kalau kecepatannya konstan, ya nanti posisinya bagaimana? Ya gampang aja, tinggal kita kalikan waktu kan gitu ya. Kan gitu aja sih. Jadi jadi misalkan kita naik mobil ya, kecepatannya 40 km per jam. Bagaimana dengan posisi mobilnya atau jarak tempuhnya ya gitu ya. Berarti kan ya kecepatannya dikalikan waktu. Jadi ini ya. Ya ini gampang kalau GLBB ya. Jadi kalau GLBB. Kalau gerak lurus beraturan atau GLB, kecepatan konstan, maka X ya. X ini kan ya. X atau posisi nanti ini ya. Kecepatan dikalikan waktu atau ini ya. Ini kan ini ya, maksudnya ya. Posisi akhir kurangi posisi awal sama dengan kecepatan kali apa? Selisih waktunya ya, delta T kan. Atau inilah. Nah, sekarang ada satu lagi selain posisi, satu lagi apa? Percepatan. Bagaimana percepatannya? Tidak ada, Pak. Tidak ada, atau kalau istilah matematikanya kalau tidak ada itu berarti apa? Kosong, nol ya. Gitu ya. Oke ya, gitu ya. Jadi itu. Jadi saya ulangi lagi untuk gerak lurus beraturan 1 ya. Percepatan 0. 2 kecepatan konstan. Gitu ya. 3 posisinya itu adalah posisi awal ditambah apa? Kecepatan kali waktu gitu ya. Gitu ya. Jadi posisi sama dengan posisi awal, kecepatan ditambah ya, ditambah kecepatan kali waktu. Nah, itu masih sederhana ya. Nah, terus berikutnya ya. Berikutnya adalah GLBB. GLBB berarti adalah gerak lurus berubah beraturan ya. Berarti apa ini? A-nya konstan, kecepatannya konstan. Kalau percepatannya konstan, kecepatannya bagaimana? Ya kan, kecepatan udah tahu ya, kecepatan konstan. Kecepatannya bagaimana? Berubah. Secara beraturan. Ya, itu jawabannya, benar. Benar mau Lydia tadi. Ini kan, kecepatannya berubah. Berubahnya apa? Secara beraturan kan itu ya. Lain disebut GLBB kan itu ya. Berubahnya bisa 2 macam kan, bisa bertambah, bisa berkurang. Tergantung apa? Tergantung percepatannya. Percepatannya positif atau negatif ya. Kalau positif namanya percepatan, kalau negatif namanya perlambatan. Jadi nanti ini loh. VB, V akhir ya. V akhir sama dengan V awal ditambah A kali T gitu ya. Ya, kecepatan awal ditambah ini tambahan kecepatannya bisa positif bisa negatif ya. Itu. Terus yang berikutnya bagaimana dengan ininya, posisinya? Kan ya. 1 A konstan, oke. 2 kecepatan awal ditambah A kali T. Sekarang bagaimana dengan ininya? Posisinya. Nah, ini ya. Udah ada di sini nih ya. Jadi untuk mencari posisinya itu di sini menggunakan apa nih? Menggunakan rumus integral ini ya. Ya bolehlah pakai rumus integral ya. Ya, jadi menggunakan rumus integral ini kan nanti dapatnya ini kan. Jadi posisi akhir itu posisi awal ya, posisi awal ditambah apa? Kecepatan awal kali waktu ya. Jadi ginilah. Biasanya kalau saya menggunakan ini X sama dengan X0 ditambah V0T ya.
ditambah setengah AT kuadrat kan gitu ya. Gitu ya. Nah, itu untuk apa itu GLBP. Terus yang terakhir ya. Yang terakhir. Oh, saya lupa, ada yang kelupaan ya. Rumus yang ketiga ya. Bentar. Ini kan rumus yang kedua ya. Maaf. Rumus yang pertama ya, kecepatan. Rumus yang kedua, posisi. Yang ketiga ini ya. Tadi yang kita gunakan untuk tadi loh, balon udara tadi ya. Ini kan V kuadrat ditambah apa tadi? V0 kuadrat ditambah 2AS. S-nya kan ini ya. S-nya itu kan jarak tempuh ya, atau XB kurang SA ya ini ya. Ya juga ya. Jadi kalau ini sebetulnya berasal dari ini. Berasal dari substitusi ya. Substitusi dari persamaan kecepatan ya. Ya, ke dalam posisi kan dia. Kan kecepatannya tadi apa? V0 ditambah AT ke dalam ini kan. X0 V0 T kan T-nya di ini. T-nya disubstitusi. Ya, jadi T-nya disubstitusi lah gitu ya. Sehingga nanti jadinya ini gitu ya. Jadi kalau persamaan ini kita gunakan kalau tidak melibatkan waktu ya. Kalau yang pertama tadi kan ada waktu ini loh. Ini kan ada T ya, mengandung waktu. Ini juga sama ini. Mengandung waktu lah. Kalau di soal itu waktu tidak disebutkan, ya nanti kita bisa menggunakan rumus ini gitu ya. Nah, udah itu ya. Nah, ini mungkin ini ini ringkasannya sepertinya ya. Gerak lurus. Ya, kalau ini yang GLB, kecepatan konstan, sehingga apa ini? X sama dengan X0 V kali T gitu ya. Kemudian kalau yang percepatan konstan ini ya, ini kan. V sama dengan V0 ditambah AT, X0 V0 T setengah, atau yang ini ya, pakai rumus ini ya. Berarti yang belum kita bahas yang ini ya. Bagaimana kalau yang A-nya tidak konstan? Nah, ini belum kita bahas ya. Itu soal ini ya. Bentar. Ada soal ini ya. Oke, kita bahas dulu soal-soalnya. Gini, jadi yang pertama adalah sebuah mobil polisi mengejar pengebut yang berkelajuan konstan 140 km per jam. Mobil polisi bergerak dari keadaan diam dengan kecepatan konstan 7 km per jam per sekon. Sampai kelajuannya mencapai 200 km per jam. Dan kemudian bergerak dalam kelajuan tersebut secara konstan. Nah ini ada dua mobil ya. Satu mobil pengebut, ya gitu ya. Yang kedua mobil polisi. Pertanyaan saya, mobil pengebut itu geraknya gerak apa itu? GLB, Pak. GLB. Kan di situ di soal menyebut apa? Kelajuan konstan ya, GLB. Kalau mobil polisi? GLB. Nah, perlu kalian lengkapi. GLBB benar, tapi dilanjut habis itu kan. Iya benar, GLBB benar. Dipercepat, iya. Tapi berikutnya apa? Setelah dipercepat berikutnya apa? GLB lagi. GLB. Ya, jadi gini, saya clearkan dulu ya. Mobil pengebut kan full GLB ya. Pengebut itu full GLB. Mobil polisi ada dua tahap. Tahap pertama itu dia GLBB, dipercepat tadi ya. Setelah tercapai 200 dia akan apa? Ini. GLB. Ini kan loh, coba kalian baca dengan teliti ya. Dan kemudian bergerak dengan kelajuan tersebut secara konstan. Lah ini kan ya. Jadi itu ya pengertiannya ya. Jadi mobil pengebut ya. Pengebut itu full GLB, sementara mobil polisi yang pertama GLBB, setelah itu baru GLB. Nah, ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan pertama adalah, kapan mobil polisi menyusul pengebut? Jika polisi berangkat tepat ketika pengebut melewatinya. Kapan? Bari tanya apa itu? Waktu, Pak. Waktu. Kemudian pertanyaan kedua, tanya apa ini? Berapa jarak yang ditempuh? Jadi tanya jarak tempuh ya. Dihitung dari saat melewati polisi. Oke. Oke. Nah, ini gambarannya ya. Jadi geraknya nih sepertinya ke kiri ini ya.
Ini kan mobil pengebut warna merah ini ya. Pengebut ini GLB, ini ditulis ini ya, GLB ini ya. 140 ya GLB. Lah mobil polisi ini kan, kita bagi menjadi 2 tahap ya. Dari A ke B, B ke C. A ke B dia GLB ini. B ke C GLB. 200 kan itu ini ya. Jadi polisinya 2 tahap ini. Gitu ya. Nah, ketika polisi menyusul pengebut itu artinya apa? Keduanya itu punya jarak tempuh yang sama. Ini kan, jadi jarak tempuhnya kan sama ini ya. Jadi kan mula-mula kan mereka bertemu ya. Habis itu kan polisi baru mulai gerak, sementara dia kan si pengebut sudah 140 ya. Sehingga polisinya ngegas ya. Ngegasnya kan ini GLBB ini kan ngegas ya. Setelah mencapai 200 baru dia, nah ini kan. Jadi ini, jadi S itu ya ini. Jadi ketika polisi dan pengebut bertemu lagi ya. Jadi artinya S pengebut dan S polisi sama. Pengebut kan GLB, ya V kali T. Sementara polisi ada 2 tahapan kan. Tahapan pertama ini GLBB, tahapan kedua GLB ya. Yang kedua kan V kali T, tapi yang pertama kan harus kita gunakan rumus ini kan, V0T ditambah setengah AT kuadrat ya. V0-nya berapa polisi? Kan mulai dari diam ya polisinya. 0, Pak. Jadi 0 ya. Jadi V0T 0. Sehingga tinggal ini tinggal apa? Setengah AT kuadrat gitu ya. Setengah AT kuadrat. Terus masukkan angkanya. V pengebut 140 km per jam. TAC berarti kan keseluruhan ini ya. TAC itu kan terbagi 2 ya. Dari A ke C kan bisa kita bagi 2 ya. Jadi dari A ke B baru B ke C. Makanya di sini untuk pengebutnya dipecah ya. TAC-nya diganti apa? TAB plus TBC ya. Oke. Nah, ini untuk polisinya setengah 7 kan ya. Percepat aja kan 7 ya. 7 TAB kuadrat. Terus setelah itu apa? 200 TBC. Nah, sekarang yang jadi masalah kita harus tahu dulu TAB itu berapa. Nah, itu kita cari menggunakan rumus GLBB yang pertama ya. Rumus GLBB yang pertama itu kan ini. V sama dengan V0 plus AT ya. V sama dengan V0 plus AT ya. Tadi V-nya polisi kan 200 tadi ya, kecepatan akhir. V0-nya kan 0, kecepatannya 7 ya. Nanti TAB. Nanti dari situ kita bisa tahu berapa TAB-nya. TAB-nya adalah berapa? Ini kan 200 dibagi 7. Berapa? 28,6. Nah, itu ya sudah ketemu. Nah, kalau sudah ketemu 28,6, masukkan ke persamaan tadi ya. Ya, nanti kita bisa cari TBC-nya. Jadi masukkan ke persamaan pertama tadi ini kan. Ya, dimasukkan ke sini ini kan. Ini kan TAB 200 dibagi 7. Ini juga gitu kan. TAB 200 dibagi 7 kan itu ya. Nanti dari sini kita bisa hitung TBC kan. Ini ya, kita kalikan 140 kali 200 per 7 nanti ini kan. Terus ini kalikan dengan ini ya 140. Ini berapa ini? Ya ini sama ini coret ya 200. Ini nanti ya. Terus TBC ya. Sehingga nanti tinggal kita gabung-gabung ya. Nanti jadinya ini ya. Ini nanti ini ya 200 kurang 140 jadi 60 ya. Jadi 60 TBC. Sehingga nanti ketemu ini. Kalau gitu berarti Pak TBC adalah ini 19,04. Ya. Sehingga kapan polisi bisa nyusul pengebut? Ya tinggal kita jumlahkan. Tadi TAB-nya berapa? TAB 28,6. Ya. TBC berapa? 19,04. Berapa kalau itu? Tambahkan saja berapa? 28,6 tambahkan 19,04 ya. Jawabannya nanti ini kan. 47,64. Ya ini ya. Jadi butuh waktu 47, hampir 1 menit ya. Nggak nyampe ya. Nah itu ya, ketemu ya. Kemudian kalau tanya jarak. Nah untuk tanya jarak, kita bisa menggunakan 2 cara ya. Pertama, bisa kita hitung dari jarak tempuh pengebut. Yang kedua, bisa kita gunakan jarak tempuh polisi. Cuma kalau polisi kan agak ribet ya, karena polisi kan ada 2 tahapan ya. Agak ribet soalnya
GLBB sama yang paling gampang itu menggunakan jarak tempuh oleh pengebut. Kan tinggal dikalikan aja, soalnya kan GLB ya. Jadi V pengebut kalikan TAC. Ya, nanti apa 140 kalikan ini 47,64 ya ini ya. Nah, nanti 47,64 ini ya, 47,64. Nah, nanti ketemu ini kan ya. Lah, cuma ini kalian harus hati-hati di ngitungnya ya. Ya, saya tekankan lagi ini. Kalian ngitungnya harus hati-hati. Kenapa kok saya katakan hati-hati? Soalnya satuannya kadang nggak nyambung ini ya. Ngerti maksud saya ya? Nggak nyambungnya gimana? Ya coba kalian lihat. Ini kan pakai kilometer per jam ya. Ini pakai satuan apa ini? Sekon. Sekon kan. Jadi ketika ngitung seperti ini, kalian harus hati-hati. Ini kenapa sih? Ini artinya apa? Diubah ke jam ya. Jadi maksudnya ini 47,64 harus kita ubah dulu ke jam. Ini jam ini ya. Ini kan 140 km per jam ini. Jadi itu ceritanya ya. Ya. Jadi atau biar kalian nggak bingung ini tak tulis ini aja deh. Tak tulis ini aja biar kalian nggak bingung nanti. Kalau gini kan bingung ya. Per jam ya. Lah ini saya ubah ke jam ini ya. Nah gini ya biar nggak bingung ya. Oke. Nah ini ya nanti ya. Oke. Jadi itu ya. Jadi harus kita ubah dulu detik ke jam. Jadi 47,64 detik kita bagi dengan 1 detik itu berapa jam? 1/3600. Ya benar. Jadi nanti ini kita bagi dengan 3.600 ya. Seperti 3.600 kan ya. Kita bagi nanti ketemu ini ya. Ya nanti ini 0,013 jam kalikan 140 nanti jadi ini 1,85 km gitu ya. Oke. Hampir 2 kilo ya. Oke, terus soal yang berikutnya ya. Broto yang berada di atas gedung yang tingginya 20 meter ya, melempar sebuah bola vertikal ke atas dengan kelajuan awal 15 meter per detik. Hitunglah ketinggian yang dicapai bola. Ini gimana nih? Ini sepertinya soalnya mirip kayak yang tadi loh, yang apa? Balon tadi ya. Cuma bedanya apa? Apa bedanya antara yang broto dengan yang tadi, contoh soal yang tadi, balon tadi itu? Bedanya apa ini? Punya ketinggian ya, tadi kalau tadi 300 meter, ini ketinggiannya 20 meter ya. Tapi ada perbedaan utamanya yaitu apa ya? Kalau tadi kan bergerak. Kalau broto ini kan diam ya. Nah itu ya. Jadi dia kecepatan awalnya ini 15. Oke, ketinggiannya 20. Tanya apa? Ketinggian yang dapat dicapai bola. Ya, maksudnya apa? Ketinggian maksimumnya. Gitu kan. Caranya gimana? Ya, prinsipnya gini. Apa yang terjadi ketika bola berada pada ketinggian maksimum? Atau ketinggian tertingginya? Kayak tadi. Tadi apa? Tadi loh. Kecepatannya 0, Pak. Ya itu jawabannya. Kecepatannya 0 gitu ya. Jadi nanti ini V sama VF ya, final ya. Atau V nggak apa-apa lah. V atau VF ya. V sama dengan 0. Nah itu. Terus gunakan rumus itu. V kuadrat, V0 kuadrat plus 2 AS ya. Y, pakai Y lah. 2 AY ya. Nanti Y-nya kan bisa kalian hitung ya. V-nya 0, V0-nya kan 15 gitu ya. Nah, itu ya. Terus nanti akan kalian dapatkan Y-nya itu berapa. Tapi jangan lupa dihitung dari tanah ya. Berarti nanti apa? Tambahkan 20 meter kan itu ya. Kalau nggak kalian tambahkan 2 meter itu berarti apa? Diukur dari tempat dia dilepas ya. Dari tempat dia dilempar. Oke. Kemudian kalau waktu berarti kan tinggal kalian cari T-nya. Pakai rumus itu. Apa tadi? Itu V sama dengan V0 ditambah AT ya. V-nya kan 0. V0-nya 15 gitu ya. Jangan lupa A-nya berapa?
9,8. Nah, tadi jangan lupa tanda apa? Minus, Pak. Minus, ya itu ya. 9,8 benar, tapi jangan lupa apa? Minusnya. Itu ya. Karena ke bawah ya. Kecepatan bola ketika menyentuh tanah. Nah, ini jadi nanti ketika sampai tanah ya, berarti nanti ya gunakan rumus sama seperti ngerjakan A tadi ya. Ya, gunakan, kan tidak melibatkan waktu ya. Pokoknya kalau nggak melibatkan waktu, gunakan rumus yang ketiga tadi itu ya. Jadi ketika dia sampai tanah berarti kan Y-nya itu ini 20. Tapi di bawah ya, jadi Y-nya minus 20 karena di bawahnya saat dia dilepas gitu ya. Dan nanti kalian cari V-nya berapa, V0-nya itu ya. Kemudian kalau tanya waktu yang dibutuhkan bola sampai tanah, ya gunakan rumus seperti yang jawab B itu ya. Cuma kalau jawab B kan sampai ketinggian tertingginya ya, ketinggian maksimumnya. Tapi kalau ini sampai dia di tanah ya. Jadi rumusnya sama, cuma bedanya hanya masalah ininya, masalah Y-nya ya, masalah Y-nya itu aja. Kemudian kalau yang E tanya posisi dan kecepatan bola 2 sekon dilemparkan. Jadi kalau posisi ya gunakan rumus yang kedua ya, yaitu apa tadi? Y sama dengan Y0 plus V0T ya, ditambah setengah AT kuadrat gitu ya. T-nya masukkan 2 sekon ya. Kalau kecepatan ya masukkan ke rumus yang pertama. Jangan lupa ya, sebutkan arah karena posisi dan kecepatan kan vektor. Ya, dengan perjanjian tadi kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif gitu ya. Itu contoh 1. Kemudian kalau contoh 2, ini terakhir ini ya. Contoh yang terakhir ini. Ini ya, sebuah truk dan sebuah mobil yang berada di belakangnya berangkat bersama-sama. Ya. Percepatan truk adalah 2 meter per detik kuadrat dan percepatan mobil adalah 3 meter per detik kuadrat. Setelah truk berjalan 75 meter, mobil tadi mendahulinya. Ini mobilnya bergerak apa ini? Tadi kan ada 3 macam tadi ya. Truk bergerak. GLBB. Truknya? Sama ya. Jadi baik truk maupun mobil, dua-duanya itu GLBB. Bedanya yang truk itu lambat ya, 2 kan soalnya. Kecepatannya lambat ya. Kalau yang mobil lebih cepat ya, 3 soalnya ya. Nah, kemudian mereka arahnya sama ya, beriringan itu. Ya, jadi setelah truk berjalan 75 meter, mobil tadi mendahulinya ya. Nah, untuk lebih gampangnya ya, itu kalian misalkan aja deh. Ini misalkan aja ya, katakanlah geraknya itu ke kanan ya, geraknya ke kanan ya. Jadi saya gunakan aja sumbu X ya. Kan geraknya mesti horizontal ya, sumbu X ya. Katakanlah biar gampang arahnya ke kanan gitu ya. Siapa yang di depan ini? Di depan kan truk ya. Jadi di depan sejauh berapa ini kan? 75 meter gitu ya. Jadi ini. Jadi untuk membahas soal ini itu buat aja sumbu X ya, sumbu X. Nah, anggap aja posisi mobil di X sama dengan 0 ya. Posisi awal mobil ya. Posisi awal mobil di X sama dengan 0. Berarti kalau gitu posisi truk ini kan 75 meter di depannya mobil ya. Jadi saya tuliskan gitu aja deh. X0 ya, X0 dari M mobil itu 0 ya. Sementara X0 dari truk ya, X0T itu 75 meter ya. Nah, itu. Kemudian ini AT hanya truk 2 ya, meter per detik. AM hanya mobil 3. Oke gitu ya. Nah, kan dua-duanya GLBB ya. Nah, kalau tanya berapa waktu yang dibutuhkan mobil untuk mendahului truk, mendahului berarti kan posisinya sama ya. Gitu kan? Jadi ketika mendahului artinya posisi mobil dan truk sama, berarti nanti apa? XM sama dengan XT ya. X mobil sama dengan X truk.
X mobil, ya X0 mobil, ya ditambah V0 mobil kalikan T, ditambah setengah AM mobil T kuadrat, gitu kan. Kemudian truk juga gitu kan, ya. Jadi X0-nya truk tadi 75 ya, ditambah V0-nya truk kalikan T ya, ditambah setengah A truk T kuadrat. Nah, mungkin pertanyaannya itu gini, berapa kecepatan awal mobil dan berapa kecepatan awal truk? Berapa itu? Kan butuh itu ya. Kan X0 ditambah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Kecepatan awalnya berapa itu? Soalnya kalau nggak tahu kan nggak bisa jawab itu ya. Berapa kecepatan awal mobil dan kecepatan awal truk? Berapa itu? Di soal disebutkan nggak itu? Hah? Di soal disebutkan nggak itu? Enggak ya? Halo? Enggak ya? Memang di soal nggak disebutkan ya, tapi kan harus jeli itu. 0. Bener, itu jawabannya ya 0. Tahu dari mana 0? Ini loh, ada kata kunci berangkat bersama-sama. Ini mungkin kata kuncinya ya. Berangkat bersama-sama itu artinya mulai berangkat ya. Namanya mulai berangkat berarti kan sama-sama mulai dari 0 ya. Kecepatannya maksudnya itu ya. Ya gitu ya. Jadi itu. Jadi dengan kata lain, kecepatan awal baik mobil atau truk itu keduanya sama-sama 0 gitu ya. Oke ya gitu ya. Oke. Nanti dari situ nanti kalian kan bisa ngitung berapa T-nya ya dari persamaan itu tadi ya. Oke. A sudah. Kemudian kalau tanya berapa jarak antara mobil dan truk mula-mula ya. Ya, jadi jarak antara mobil dan truk mula-mula berapa itu? Ya kalau ini kan udah tahu ya ini ya 75 meter ini ya. Kenapa ya, Pak, ditanyakan? 75. Iya kok. Ngapain juga ditanyakan lagi ya? Ya terserah soal ya mau jawab apa. Ya ini kan udah 75 meter kan itu ya. Gitu ya. Udah kejawab di sini kan. 75 meter gitu ya. Jadi berapa kecepatan mobil dan truk ketika berjalan berdampingan? Tadi ketika nyalip gitu loh maksudnya itu ya. Jadi ketika nyalip, ya gampang guys, gampang aja kan tanya kecepatan ya. Kecepatan berarti kan V-nya. Jadi kalau tanya V-nya mobil ya, V mobil, V0-nya mobil tadi 0 ya, ditambah A-nya mobil kalikan T. T-nya kan dari jawaban A ya. Dari jawaban A kan nanti tahu. Begitu pula untuk truk ya, truk juga gitu ya. V-nya truk berarti apa? V0-nya truk, dalam hal ini 0 ya. Ditambah kecepatan truk kalikan T. T-nya kan dari jawaban A. Nanti ya, gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan C, masukkan untuk V setiap benda ya, mobil maupun truk, terus gunakan T-nya ya. T-nya ya saat dia nyalip, ya itu ini kan. Dari jawaban A ya. Nah itu ya. Udah ya. Udah selesai ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri ya. Jadi itu ya. Jadi kebanyakan yang ditanyakan itu berkaitan dengan ini ya, gerak lurus berubah beraturan ya. Ya mungkin ada pertanyaan. Ini yang belum kebahas ini ya, di slide ini belum membahas tentang ini ya, gerak apa sih namanya itu? Gerak lurus percepatan berubah ya. Sebetulnya kalau gerak lurus percepatan berubah itu kita bisa menggunakan integral ya. Jadi prinsipnya sih menggunakan integral ya. Jadi ketika menghitung kecepatan ya gunakan integral. Untuk menghitung posisi juga gunakan integral. Prinsipnya itu ya. Jadi rumusnya pakai rumus integral begitu. Ada pertanyaan barangkali? Enggak ya? Enggak ada. Iya, Hanin. Hanin ada pertanyaan Hanin? Sebenarnya saya mau memberi informasi bahwa di slide Bapak, slide ke-24 ada kesalahan ketik
Sebentar ya, slide ke-24 ya ini ya. Bentar. Iya, Pak. Oke. Bentar ini. Slide 24 ya. Iya. Yang ini ya. Iya, di bagian mana iya, itu? Pak. Yang TB. Bentar. Ada kesalahan ketik ya. Tak besarin ya. Oh, sudah, Pak. Di slide yang Bapak di PPT yang Bapak kasih ke di MyITS Classroom ya? Iya. Itu benar. Ya, benar. Iya. Saya informasikan. Ya benar. Jadi yang saya punya ini sudah saya edit. Kan kemarin sebelum ngajar kelas kalian kan saya ngajar kelas yang hari Senin itu ya. Lah pas itu kan ada banyak yang saya edit yang saya perbaiki ya. Jadi kalau yang saya taruh di MyITS Classroom itu kan yang awalnya itu ya. Ya, jadi hari ini pun juga ada beberapa yang sudah saya editkan tadi ya. Jadi tahunya setelah saya sampaikan ya, ternyata ada beberapa yang memberi koreksi gitu ya. Gitu kan ini ya. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Udah ya, saya kira enggak ada ya. Ya kalau enggak ada saya akhiri aja. Assalamualaikum. Oh, ada lagi siapa? Ada yang tanya lagi ya. Halo, Pak. Izin pernah, Pak? Ya, Akbar ya. Iya. Yang di slide 23. 23 sebentar ya. Slide 23 ya. Halaman 23 ya, Akbar ya. Ya, 23. Iya, apa ini? Apa? Yang dengan percepatan konstan 7 km per jam second. Saya perbaiki gini ya. Saya perbaiki gini, Akbar ya. Benar. Ini kemarin hari Senin saya perbaiki gini. Jadi yang benar gini. 7 km per jam per sekon. Jadi saya nggak bisa menggunakan sekon kuadrat, soalnya kan kecepatannya pakai jam. Ya, sementara percepatannya pakai sekon gitu ya. Jadi saya tulis gini, 7 dalam kurung ya kilometer per jam per sekon. Ini ya. Coba kalian perbaiki di slide kalian yang kalian peroleh dari MyITS Classroom ya. Sudah saya perbaiki nih, 7 km per jam per sekon. Ya, gitu Akbar. Ada lagi? Udah ya? Apa ada yang tanya? Saya ingin bertanya. Ya, mau Lydia ya gimana? Tanya. Apakah slide yang di MyITS itu bisa diperbarui, Pak? Bisa kalian perbaiki kok itu. Bisa diedit kok itu. Atau itu, Pak, maaf Bapak yang memperbarui begitu di MyITS. Berarti saya ini ya. Oke, bisa sih. Atau gini aja deh. Lebih gampang saya kirim di WA grup aja ya. Oh ya Pak. Terima kasih. Daripada MyITS Classroom nanti agak ribet itu ya. Oke, gitu aja ya. Oke ya, saya kira cukup ya. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.